Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengamatan sistem antrian pada restoran cepat saji Wismi. Saya Syahmadir Muhaimin dengan NIM 10111243042. Selanjutnya ada Saya rekan Alif saya. Muhalim dengan NIM 101112430044. Saya Muhammad Abdul Saya Hasif dengan NIM 10111243043. saya Mangloi Timotius Purba dengan NIM 10111243048. Oke, di sini saya akan membacakan pendahuluan dahulu. Antrian merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam berbagai aktivitas pelayanan, baik pada sektor jasa, kesehatan, administrasi, maupun telekomunikasi. Antrian terjadi ketika jumlah pelanggan yang datang untuk memperoleh layanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia, sehingga pelanggan harus menunggu giliran untuk dilayani. Kondisi antrian yang terlalu panjang dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan karena waktu tunggu menjadi lebih lama, serta menurunkan efisiensi kerja pada pihak penyedia layanan Purnomo Suryadharma dan Ekasari 2021. Model antrian MM1 adalah model dengan satu server. Antrian tak terbatas kedatangan mengikuti distribusi passion. Waktu layanan eksponensial dan menggunakan prinsip first come, first serve. Model ini cocok untuk sistem dengan antrian tunggal dan layanan bergiliran. Observasi sistem antrian dilakukan di restoran cepat saji Wismi. Lokasi ini dipilih karena sistem pelayanannya sudah modern, tertata, dan sistematis. Mulai dari proses pemesanan hingga penyajian. Kegiatan observasi dilaksanakan dalam satu seksi pengamatan dengan rentang waktu mulai pukul 15.51 hingga 16.51. Waktu tersebut dipilih karena merupakan periode pelayanan aktif, di mana terdapat variasi kedatangan pelanggan yang cukup jelas. Sistem antrian di Wismi menerapkan prinsip first in first out, (FIFO). Pelanggan mengantri di satu jalur utama sebelum dilayani oleh salah satu dari dua kasir, sehingga secara efektif berfungsi sebagai single service channel. Kedatangan bersifat acak dan waktu pelayanan bervariasi sesuai kompleksitas pesanan, sehingga model MM1 tetap relevan untuk analisis ini. Selanjutnya teman saya. Metodologi. Model antrian yang digunakan adalah MM1. Dipilih karena sesuai dengan karakteristik sistem pelayanan di Wismi. Kedatangan pelanggan bersifat acak dan mengikuti distribusi poison. Sedangkan waktu pelayanan bervariasi sesuai dengan kompleksitas pesanan dan mengikuti distribusi eksponensial. Meskipun terdapat dua kasir, pelanggan membentuk satu antrian utama sebelum dilayani, sehingga secara efektif sistem dapat dimodelkan sebagai single server. Parameter utama yang diukur meliputi laju kedatangan, laju pelayanan, faktor utilisasi, rata-rata panjang antrian, jumlah pelanggan dalam sistem, waktu tunggu, waktu total dalam sistem, dan probabilitas sistem kosong. Perhitungan dilakukan berdasarkan data observasi lapangan selama 1 jam. Dari pengamatan yang telah dilakukan, terdapat analisis yang telah kami hitung. Yang pertama, terdapat tabel. Di sini tabel dapat dilihat waktu pelanggan datang hingga pelanggan terakhir datang. Observasi sistem antrian dilakukan di Wismi selama 1 jam.
mulai pukul 15.51 hingga 16.51. Dalam periode ini tercatat 18 pelanggan yang datang dan dilayani. Data yang dikumpulkan meliputi waktu kedatangan, waktu mulai layanan, dan waktu selesai layanan. Semua dalam satuan menit untuk memudahkan analisis. Tabel data mentah digunakan sebagai dasar perhitungan parameter sistem antrian. Di sini juga terdapat grafik waktu pelayanan pelanggan. Berdasarkan grafik waktu pelayanan terhadap urutan pelanggan, terlihat bahwa waktu pelayanan cenderung bervariasi tanpa pola yang konsisten. Sebagian besar data berada dalam rentang 1-3 menit, menunjukkan efisiensi sistem secara umum. Namun, terdapat beberapa pelanggan dengan waktu layanan lebih dari 3 menit hingga 4 menit, dan beberapa di bawah 1 menit. Hal ini mengindikasikan ketidakkonsistenan yang dapat mempengaruhi waktu tunggu pelanggan berikutnya, sehingga diperlukan evaluasi untuk menstabilkan dan meratakan waktu pelayanan. Baik, selanjutnya saya akan menghitung parameter rumus pada observasi ini. Pertama itu kita menghitung laju kedatangan. Laju kedatangan ini adalah kecepatan kedatangan pelanggan. Berapa banyak pelanggan datang pada periode tertentu. Yaitu ketika kita melakukan periode observasi dari jam 3.51 sampai 4.51, yaitu durasi 1 jam. Dengan jumlah pelanggan yaitu 18. Rumusnya yaitu laju kedatangan yaitu n total dibagi total waktu. Jadi 18 pelanggan dibagi 1 jam, yaitu sekitar 18 pelanggan per jam. Jika kita rata-ratain dalam satuan menit, yaitu 18 dibagi 60 menit, ini 60 menit, jadi 0,3 pelanggan per menit. Kemudian menghitung laju pelayanan atau MIU, kecepatan pelayanan, yaitu berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per jam. Rata-rata pelayanan yaitu S sama dengan 38,5 menit per 18 pelanggan, yaitu sekitar 2,1389 menit per pelanggan. Laju pelayanan yaitu dengan mu sama 1 per S sama dengan 1 dibagi 2,1389, yaitu sekitar 0,4675 pelanggan per menit. Kalau kita konversi ke jam, yaitu 0,4675 dikali 60 atau 28,05 pelanggan per jam. Kemudian kita menghitung faktor utilitas, yaitu ketika kesibukan sistem dalam persen waktu pelayanan bekerja, yaitu P sama dengan laju kedatangan per mu, yaitu 18 per 28,05, atau hasilnya itu 0,6417 atau 64,17%. Kemudian menghitung jumlah rata-rata dalam sistem. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem yaitu antrian ditambah dilayani, yaitu L sama dengan faktor utilitas per 1 dikurang faktor utilitas. Jadi 0,6417 per 1 dikurang 0,6417. Maka hasilnya itu sekitar 0,6417 dibagi 0,3583 sama dengan 1,791 pelanggan. Kemudian menghitung jumlah rata-rata dalam antrian. Rata-rata antrian yaitu hanya yang menunggu, yaitu LQ sama dengan utilitas kuadrat per 1 per utilitas. 1 kurang utilitas. Maka 0,6417 kuadrat per 0,3583 sama dengan 0,4118 per
0,3583. Hasilnya 1,149 pelanggan. Kemudian menghitung W, waktu rata-rata dalam sistem. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dari masuk hingga selesai, yaitu W sama dengan jumlah rata-rata dalam sistem dibagi laju kedatangan, yaitu 1,791 per 0,3, yaitu 5,97 menit. Kemudian lanjut. Kemudian menghitung parameter selanjutnya, yaitu menghitung WQ. WQ adalah waktu rata-rata dalam antrian, yaitu waktu rata-rata pelanggan menunggu sebelum dilayani. Rumus WQ adalah LQ per laju kedatangan 1,149 per 0,3, yaitu sama dengan 3,83 menit. Kemudian WQ juga memiliki cara lain, yaitu WQ dikurang 1 per mu, yaitu 5,97 per 2,1389, yaitu 3,83 menit. Kemudian menghitung PO. PO adalah probabilitas sistem kosong, yaitu sistem kosong atau kemungkinan tidak ada pelanggan sama sekali. PO itu rumusnya sendiri yaitu 1 per P atau sama dengan 1 dikurang 0,6417 atau 0,3583 atau 35,83%. Jadi selama satu jam pengamatan dari 15.51 sampai 16.51, sistem pelayanan melayani 18 pelanggan dengan rata-rata waktu pelayanan 2,14 menit, dengan kesibukan pelayanan sebesar 4,17%, sehingga pelayanan aktif bekerja sekitar 39 menit per jam. Rata-rata terdapat 1 sampai 2 pelanggan dalam satu sistem, dengan sekitar 1 pelanggan menunggu. Setiap pelanggan berada di sistem sekitar 6 menit, termasuk 3,8 menit waktu tunggu. Peluang tidak ada pelanggan dalam sistem adalah 35,83%, sehingga masih sering terjadi kondisi sepi. Secara umum sistem sudah efisien, namun waktu tunggu masih dikurangi dengan mempercepat pelayanan atau menambah pelayan saat jam sibuk. Lanjut. Ini saya akan menjelaskan identifikasi permasalahan. Yang pertama, sistem antrian dimodelkan sebagai MM1 dengan satu pelayan atau server tunggal. Selanjutnya, utilisasi server cukup tinggi 64,17%, sehingga server sering sibuk dan sistem sensitif terhadap lonjakan pelanggan. Panjang antrian rata-rata 1,15 pelanggan menunjukkan hampir selalu ada pelanggan yang menunggu. Waktu tunggu rata-rata dalam antrian cukup lama, 3,83 menit, sehingga sebagian besar waktu pelanggan dihabiskan untuk menunggu. Probabilitas sistem kosong 35,83% menunjukkan masih ada waktu idle. Namun kedatangan pelanggan tidak sinkron dengan pelayanan sehingga antrian tetap terbentuk. Selanjutnya, variasi waktu pelayanan cukup besar, 0,5 sampai 4,33 menit, menyebabkan pengalaman pelanggan tidak konsisten. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan dan menunjukkan perlunya evaluasi serta perbaikan struktur antrian untuk menekan waktu tunggu dan meningkatkan keandalan layanan.
Sini saya akan menjelaskan rekomendasi perbaikan. Jadi, rekomendasi perbaikan yang diusulkan adalah menambah satu pelayan sehingga sistem perubahan dari MM1 menjadi MM2. Penambahan server ini bertujuan membagi beban kerja yang sebelumnya hanya ditangani satu orang, sehingga tingkat kesibukan masing-masing pelayan berkurang dan proses pelayanan menjadi lebih cepat. Solusi ini relatif mudah diterapkan karena tidak memerlukan perubahan besar pada alur pelayanan maupun infrastruktur. Dengan adanya dua pelayan, kapasitas sistem meningkat, terutama saat terjadi lonjakan pelanggan pada jam sibuk. Dampaknya, antrian berkurang, waktu tunggu pelanggan menjadi lebih singkat, dan tingkat kepuasan pelanggan diharapkan meningkat. Kemudian menghitung rekomendasi sistem. Pada parameter ini, kami mengusulkan untuk menggunakan MM2 dengan data dasar yaitu laju kedatangan yaitu 18 pelanggan per jam atau 0,3 pelanggan per menit. Laju pelayanan per server yaitu 28,05 pelanggan per jam atau sekitar 0,4675 pelanggan per menit dengan jumlah server yaitu 2. Kemudian kita menghitung faktor utilisasi sistem dengan P sama dengan laju kedatangan dibagi jumlah server dikali laju pelayanan per server yaitu 18 per 2 dikali 28,05 yaitu 18 per 56,10 dengan hasil 0,3208. Artinya setiap server sibuk melayani selama 32,08% waktu dengan idle time 67,92%. Kemudian di sini kita menghitung jumlah rata-rata pelanggan dalam artian yaitu LQ sama dengan laju kedatangan dibagi laju pelayanan dipangkat S dikali P utilitas sistem per faktorial jumlah sistem dikali 1 dikurangi utilitas sistem kuadrat dikali probabilitas sistem kosong sama dengan 0,6417 kuadrat dikali 0,3208 per 2 dikali 0,6792 kuadrat dikali 0,5142. Maka hasilnya itu sekitar 0,1321 per 0,9226 dikali 0,5142. Berarti hasilnya 0,0736 pelanggan. Artinya rata-rata hanya ada 0,07 pelanggan dalam antrian. Kemudian WQ adalah laju rata-rata menunggu dalam antrian. WQ sendiri rumusnya WQ sama dengan LQ per laju kedatangan yaitu 0,0736 per 0,3 dengan hasil 0,245 menit atau 14,72 detik. Artinya pelanggan hanya menunggu sekitar 15 detik sebelum dilayani. Kemudian menghitung probabilitas sistem kosong dengan rumus 1 per sigma 1 N dari sama dengan 0 per 1 dengan mu per laju kedatangan per mu dipangkatkan N per N faktorial ditambah laju kedatangan per laju server kuadrat per 2 faktorial dikali 1 per utilitas sistem. Dengan hasil perhitungan tersebut didapatkan hasilnya itu sekitar 0,5142 atau 51,42%. Artinya peluang tidak ada pelanggan sama sekali di sistem adalah 51,42%. Kemudian menghitung waktu rata-rata dalam sistem. Rumus ini adalah WQ tambah 1 per mu sama dengan
2453 ditambah 2,1389 dengan hasil 2,3842 menit. Artinya, total pelanggan di sistem hanya 2,38 menit. Kemudian jumlah rata-rata dalam sistem. Jumlah rata-rata sistem ini disimbolkan L dengan laju kedatangan dikali waktu rata-rata dalam sistem, yaitu 0,3 dikali 2,842 sama dengan 0,7153 pelanggan. Artinya ada 0,72 pelanggan di seluruh sistem. Lanjut. Kemudian hasil perbandingan MM1 dengan MM2. Dalam tabel ini menjelaskan pada MM1 utilitas sekitar 64,17%, sedangkan MM2 yang kami rekomendasiin dengan hasil 32,08% per server. Maka perubahan dalam persentase sebelumnya itu menurun hingga 50%. Kemudian waktu tunggu rata-rata atau WQ. Pada MM1 itu 3,8 menit. Terus kemudian pada MM2 yang kami rekomendasi itu 0,245 menit atau sekitar 15 detik. Perubahan dalam presentasi ini turun sangat tajam, yaitu 93,6%. Panjang antrian rata-rata LQ pada MM1 itu 1,149 pelanggan, sedangkan pada MM2 0,074 pelanggan. Perubahan dalam presentasi ini juga menurun sangat tajam, yaitu turun 93,6%. Waktu dalam sistem atau W pada MM1 itu sekitar 5,97 menit atau 6 menit. Kemudian yang kami rekomendasiin itu MM2 menurun hingga 2,38 menit. Maka perubahan dalam presentasi itu turun 60,1%. Kemudian jumlah rata-rata dalam sistem, yaitu 1,791 pelanggan untuk pada MM1. Pada MM2 itu turun sekitar 0,715 pelanggan. Perubahan dalam prestasi ini menurun hingga 60,1%. Kemudian probabilitas sistem kosong atau PO. Pada MM1, probabilitas sistem kosong yaitu 35,83%. Pada MM2, yang kami rekomendasi itu 51,42%. Maka perubahan dalam presentasi itu turun ke sekitar 43,5%. Lanjut. Kemudian ada dampak pada parameter tertentu. Yang pertama, dampak terhadap waktu tunggu pelanggan. Perubahan sistem menjadi MM2 memberikan dampak yang sangat positif terhadap waktu tunggu pelanggan. Waktu antrian turun drastis hingga 93,6%, dari hampir 4 menit menjadi kurang dari 15 detik, sehingga pelanggan hampir selalu langsung dilayani saat tiba. Penurunan ini menghilangkan persepsi antrian panjang, meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan, serta mengurangi resiko pelanggan pergi karena tidak sabar menunggu. Dengan waktu tunggu yang sangat singkat, throughput layanan meningkat dan sistem terlihat jauh lebih responsif. Kemudian, yang kedua, dampak terhadap utilisasi sistem. Dari sisi utilisasi sistem, penerapan model MM2 menurunkan tingkat kesibukan setiap server sebesar 50% dari 64,17% menjadi 32,8%. Penurunan ini membuat waktu idle per server meningkat hingga hampir 68%, sehingga masih tersedia waktu untuk aktivitas pendukung, seperti persiapan, administrasi, atau istirahat singkat tanpa mengganggu pelayanan. Selain itu, kapasitas cadangan sistem menjadi lebih besar, sehingga lebih siap menghadapi lonjakan pelanggan, sekaligus meningkatkan stabilitas operasi dan fleksibilitas penjadwalan
staf. Dengan beban kerja yang lebih ringan, sistem menjadi lebih tahan terhadap gangguan dan mampu mengakomodasi pertumbuhan jumlah pelanggan di masa yang akan mendatang. Eh, Dari hasil pengamatan dan penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis sistem antrian, sistem MM1 yang digunakan saat ini memang stabil, namun masih cukup memiliki kelemahan berupa waktu tunggu rata-rata yang cukup lama, yaitu 3,83 menit, serta utilisasi server sebesar 64,17%, yang membuat sistem cukup rentan terhadap penumpukan antrian saat terjadi peningkatan jumlah pelanggan. Oleh karena itu, direkomendasikan perubahan ke sistem MM2 dengan menambahkan satu pelayan. Perubahan ini terbukti mampu menurunkan waktu tunggu secara signifikan hingga 93,6% menjadi sekitar 15 detik dan menurunkan utilisasi per server menjadi 32,8%, sehingga sistem menjadi lebih ringan dan fleksibel. Rekomendasi ini juga realistis untuk diterapkan karena tidak mengubah alur pelayanan secara besar-besaran, namun mampu meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan pelanggan, serta kesiapan sistem menghadapi pertumbuhan jumlah pelanggan di masa depan. Pada bab lampiran ini berisi kumpulan data pendukung, hasil perhitungan, dokumentasi, observasi, serta rekaman aktivitas pelayanan yang digunakan sebagai dasar analisis pada tugas besar ini. Pada bagian ini bertujuan untuk memberikan bukti objektif terhadap hasil pengamatan dan perhitungan pada bab sebelumnya. Dengan adanya lampiran ini, diharapkan pembaca dapat dan memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diperoleh benar-benar didasarkan pada data lapangan yang valid. Jadi pada beberapa gambar ini juga ada seperti kondisi antrian pada saat pengambilan data, ada juga dokumentasi kelompok, serta dokumentasi selama timelapse selama 1 jam. Berikut juga ini merupakan cuplikan timelapse selama 1 jam pengambilan data di Wismi. Oke, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tutup diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.